Halo, shalom saudara. Saudara, apakah marah adalah hal yang buruk? Karena kita semua bisa, pernah, atau jangan-jangan bahkan sering marah. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Beberapa poin untuk kita perhatikan dalam renungan hari ini. Alkitab mencatat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa marah, bahkan murka atau marah besar. Tapi Amsal hari ini mengajarkan agar kita jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ini berarti bukan marahnya yang salah, tapi alasan kemarahan. Jangan marah untuk alasan yang salah. Nah, sementara dalam perjanjian baru di surat Efesus misalnya mengingatkan, jangan sampai kita berdosa di dalam kemarahan kita. Kalau ini adalah kemarahan dalam hal cara dan akibatnya. Jangan sampai salah. Ini berarti ada tempat yang tepat untuk kemarahan. Marah itu bukan sekadar pelampiasan emosi. Hanya saja kemarahan kita seringkali berakhir buruk. Kemarahan adalah energi yang kita lepaskan untuk membela sesuatu yang kita anggap penting dan kita kasihi. Contoh ya, Tuhan itu amat marah terhadap kejahatan yang tidak menghormati kekudusannya dan yang juga menghancurkan umat yang Ia sayangi. Berbeda sekali bukan? Dengan persoalan kita dalam kemarahan? Ya, salah satu masalah besar dengan kemarahan kita adalah karena kita cenderung untuk mengasihi sesuatu yang salah, tidak tepat secara berlebihan. Nggak salah sih, saudara, kita menghargai nama baik atau reputasi. Tapi jika kita mencintai nama baik dan reputasi berlebihan, maka kemarahan kita sebenarnya hanya untuk membela ego pribadi dan seringkali porsi maupun posisinya itu tidak tepat. Contoh ya, orang tua bisa marah besar pada anaknya karena merasa dipermalukan di depan orang lain oleh anaknya. Nah, padahal itu misalnya terjadi karena sang anak itu polos, bukan karena sengaja ingin mempermalukan. Nah, tapi seringkali karena kasih kita terbolak-balik dan tidak pada tempatnya, kemarahan kita bisa berakhir menjadi sesuatu yang salah dan mendatangkan kepahitan. Alasan kemarahan kita, saudara, itu seringkali perlu diperiksa kembali. Dalam hal ini, saudara, Yesus adalah model kita. Kemarahannya selalu dipandu oleh kasih bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kita. Demi kebaikan kita. Ia marah pada dosa. Yesus marah pada ahli Taurat dan orang Farisi yang legalistik, yang pengajaran tradisinya bukannya membebaskan, malah mencekik banyak orang dan membuat orang makin susah. Demi membela kita, Ia mengasihi kita. Ia marah pada dosa dan Ia membungkam maut dengan jalan salib, sehingga kini kita beroleh keselamatan. Alasan kemarahan kita sering mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi nilai utama hidup kita, apa yang akan kita bela habis-habisan. Kita seharusnya marah untuk hal yang buruk dan salah yang terjadi pada sesama. Tapi kita seringkali tidak melakukan itu. Kita memilih diam. Sebaliknya, kita malah marah ketika keinginan kita, nama baik kita, posisi kita dilangkahi. Dalam hal ini tampaklah bahwa diri sendiri itu seringkali menjadi pusat dan dorongan kemarahan kita. Saudara, pagi ini mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk marah pada dosa, bukan pendosanya, pada masalah, bukan pada orangnya. Kami sering lupa bahwa sama seperti kami, orang-orang itu pun butuh anugerah Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dan tolong kami hari ini. Amin.